Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur pada Rabu 7 Desember 2022. Barreskrim Polri rupanya ngebut menangani kasus ini. Belum sampai 1 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Barreskrim sudah melimpahkan berkas Ismail Bolong ke Kejaksaan Agung. Selain berkas Ismail Bolong, Barreskrim juga melimpahkan berkas 2 tersangka lain, yakni Budi dan Rinto. Diketahui berkas perkara Ismail Bolong CS dilimpahkan oleh Ditipidder Barreskrim Polri alias tahap 1 pada 14 Desember. Pihak kejaksaan menerima berkas tersebut pada Jumat 16 Desember 2022. Total ada 6 jaksa peneliti yang ditugaskan untuk mempelajari berkas perkara tersebut. Namun kini berkas perkara Ismail Bolong CS dikembalikan ke Barreskrim sebab berkas dinyatakan belum lengkap. Berkas perkara tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong resmi dikembalikan Kejaksaan Agung alias P16 ke tim penyidik Barreskrim Polri. Pengembalian tersebut karena jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan belum lengkap. Tanya Ismail Bolong, berkas perkara atas kedua tersangka lain yaitu Budi dan Rianto juga dianggap belum lengkap oleh jaksa peneliti. Sebagai informasi dalam perkara ini, Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Rabu 7 Desember. Penetapan tersangka sekaligus penahanan itu dilakukan penyidik di Tipidder Barreskrim Polri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Dalam perkara ini, Ismail Bolong berperan sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Diketahui tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong dan kawan-kawan di lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B milik PT Santan Batubara. Sementara itu, masyarakat anti korupsi atau MAKI menyoroti kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong CS sebagai tersangka. Dalam penanganan kasus Ismail Bolong oleh Polri, MAKI merasa ada kejanggalan. Bahkan MAKI mengaku sedikit kecewa dengan penanganan kasus Ismail Bolong tersebut. Menurut MAKI, kasus Ismail Bolong lebih cocok ditangani oleh KPK. Alasannya, independensi dan keleluasaan penyidikan sangat dibutuhkan dalam kasus ini, terutama soal uang setoran ke petinggi Polri. MAKI bahkan menyinggung istilah jeruk makan jeruk jika kasus ini ditangani oleh Polri. Sementara apabila ditangani KPK, MAKI meyakini bisa independen dan lebih mendalami soal uang setoran ke petinggi Polri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.